Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua yang berbahagia. Semoga malam ini dalam keadaan sehat selalu ya. Perkenalkan, saya Mas Rifa selaku moderator yang akan membimbing jalannya presentasi dari kelompok 2 kelas 5F Tindak Pidana Korupsi FH Unsika. Yang pada malam hari ini akan membahas mengenai anti tindak pidana korupsi. Adapun anggota kelompok kami adalah, bisa langsung next slide. Nah, baik. Anggota kelompok kami adalah ada Dede Hikonia, ada Hanifah Vina Yulianti, dan ada saya sendiri yaitu Mas Rifa. Nah, dalam pembahasan kali ini apa aja sih yang akan jadi poin-poinnya? Yang pertama adalah mengenai definisi korupsi, yang kedua ada dasar hukum dari tindak pidana korupsi, yang ketiga ada jenis-jenis tindak pidana korupsi, yang keempat ada tindakan preventif dari tindak pidana korupsi, dan yang kelima ada cara menanggulangi tindak pidana korupsi. Baik. Pasti kalian tidak pernah asing gitu dengan kata korupsi. Nah, apa sih itu korupsi? Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus, di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan dalam hukum acara, serta apabila ditinjau dari materi yang diatur. Maka tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara. Lalu apa aja sih yang menjadi dasar daripada, tindak pidana korupsi? Dasar hukum dari tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 adalah sebagai berikut. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Dan yang kedua adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana termaktub dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99. Nah, selanjutnya mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi akan dijelaskan oleh rekan saya Hanifah Vina Yulianti. Waktu dan layar siap silakan. Baik, terima kasih kepada moderator yaitu rekan saya, Mas Rifa. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana korupsi. Yang pertama ada kerugian keuangan negara, yang kedua penggelapan dalam jabatan, yang ketiga suap menyuap, keempat pemerasan, kelima perbuatan curang, keenam benturan kepentingan dalam pengadaan, dan juga terakhir gratifikasi. Selanjutnya, di sini juga ada kerugian keuangan negara secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi. Pelakunya memiliki tujuan menguntungkan diri sendiri serta menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada. Tindak ini merugikan keuangan negara karena anggaran bisa membengkak dari yang seharusnya. Selanjutnya ada suap menyuap. Di sini juga memberi atau menjanjikan sesuatu kepada aparatur sipil negara, penyelenggaraan negara, hakim, atau advokat dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya. Suap menyuap bisa terjadi antar pegawai maupun pegawai dengan pihak luar. Selanjutnya juga ada penggelapan dalam jabatan. Tindakan dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga atau melakukan pemalsuan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Contohnya, penggelapan dalam jabatan, penegakan hukum merobek dan menghancurkan barang bukti suap, atau melindungi pemberi suap. Dan juga ada pemerasan.
Di sini, pegawai negeri atau penyelenggara negara menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya, memaksa seseorang, memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Selanjutnya di sini ada perbuatan curang. Perbuatan curang, perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk kepentingan pribadi yang dapat membahayakan orang lain. Misalnya, pemborong pada waktu membuat bangunan atau penjual bahan bangunan melakukan perbuatan curang yang membahayakan keamanan orang atau barang. Dan juga ada benturan kepentingan dalam pengadaan. Pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan, padahal dia ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya. Dan yang terakhir untuk bagian saya menjelaskan grafikasi. Setiap grafikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban tugasnya. Misalnya, seorang pengusaha memberikan hadiah mahal kepada pejabat dengan harapan mendapatkan proyek dari instansi pemerintahan. Jika tidak dilaporkan kepada KPK, maka grafikasi ini akan dianggap suap. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih rekan saya Hanifah Vina Yulianti atas penjelasannya mengenai jenis-jenis dari tindak pidana korupsi. Lalu selanjutnya bagaimana sih upaya pencegahan tindak pidana korupsi dan mengenai upaya represif atau tindakan penanggulangan dari tindak pidana korupsi yang akan dijelaskan oleh rekan saya Dede Kurnia. Kepadanya waktu dan layar saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih moderator. Untuk selanjutnya yaitu ada upaya pencegahan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui, bahwasannya pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam melaksanakan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf D, KPK berwenang melaksanakan langkah atau upaya pencegahan sebagai berikut. Yang pertama, pendaftaran dan pemeriksaan terhadap laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Yang kedua, menerima laporan dan menetapkan status gratifikasi. Yang ketiga, merancang dan mendorong terlaksananya program sosialisasi pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang keempat, menyelenggarakan program pendidikan anti korupsi pada setiap jenjang pendidikan. Yang kelima, melakukan kampanye anti korupsi kepada masyarakat umum. Dan yang terakhir, melakukan kerjasama bilateral atau multilateral dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu ada penanggulangan tindak pidana korupsi. Seperti yang kita ketahui, kebijakan penanggulangan kejahatan korupsi kriminal polisi yang mengintegrasikan pendekatan hukum pidana penal polisi dan pendekatan tanpa menggunakan hukum pidana non-penal polisi. Yang pertama itu ada kriminal polisi sebagai kebijakan penanggulangan tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi dapat mendatangkan kerugian bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, serta mengganggu stabilitas perekonomian Indonesia. Oleh karenanya, pemerintah selaku penyelenggara kehidupan bernegara perlu memberikan perlindungan dan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai kebijakan yang teragenda dalam program pembangunan nasional. Kebijakan pemerintah ini tergabung dalam kebijakan sosial. Kebijakan sosial dapat berupa kebijakan di bidang politik, ekonomi, hukum, perpajakan, pertahanan keamanan, pengelolaan sumber daya alam, perumahan yang layak, kesehatan lingkungan kehidupan, dan lain sebagainya. Yang dimana hal tersebut berpengaruh
pada peningkatan kualitas kehidupan masyarakat. Terus yang kedua yaitu ada pendekatan integral antara kebijakan penal dan kebijakan non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Kebijakan penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Yang kedua, ada kebijakan non-penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan terkait kebijakan penal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris, polisi, atau bahasa Belanda, politiek. Ialah istilah ini adalah bahasa Indonesia sering diterjemahkan dengan kata politik. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana biasanya disebut juga politik hukum pidana. Berbicara mengenai politik hukum pidana, maka tidak terlepas dari pembicaraan mengenai politik hukum secara keseluruhan, karena hukum merupakan pidana adalah salah satu bagian dari ilmu hukum, sehingga sangat penting untuk dibicarakan tentang politik hukum. Terus yang kedua ada kebijakan non-penal dalam penanggulangan tindak pidana korupsi. Kebijakan penanggulangan kejahatan lewat jalur non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu kejahatan. Oleh karena itu, sasaran utamanya adalah mengenai faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan yang berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan suatu kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari kebijakan penanggulangan kejahatan, maka usaha-usaha non-penal ini mempunyai kedudukan yang strategis dan memegang peranan kunci yang harus diinvestasikan dan diefektifkan. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dede Kurnia telah menjelaskan mengenai bagaimana pencegahan serta penanggulangan dari tindak pidana korupsi. Itulah teman-teman penjelasan mengenai definisi, dasar hukum, jenis-jenis tindakan preventif, serta tindakan represif dari tindak pidana korupsi yang telah dijelaskan oleh kelompok 2 kelas 5F. Presentasi selesai, saya selaku moderator mohon maaf atas kekurangan dan saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.